bicara industri network marketing, ya, apa bedanya networker yang amatiran sama networker yang profesional? Yang kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang profesional tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Segala sesuatu yang amatiran hasilnya nggak akan optimal, ya. Teman-teman bisa lihat di bidang apapun, seorang dokter, ya, sama-sama dokter, tetapi yang satu profesional, yang satu asal-asalan, amatiran, sama-sama dokter. Tetapi lihat siapa yang akan memiliki pasien paling banyak? Ya, sama-sama dokter, gitu ya. Sama-sama rumah makan. Kenapa yang satu ramai, yang satu enggak? Pasti yang satu lebih profesional, pelayanannya lebih baik, ya kan? Kebersihannya lebih baik kan gitu, ya. Kurang lebih begitu. Nah, sekarang sebagai seorang network marketer, mindset apa yang kita butuhkan? Ya, teman-teman, yang pertama adalah kalau kita bicara networker yang amatiran, ya, bisnisnya pindah ke kuadran kanan. Ya, karena ini bisnis network marketing itu kuadrannya di kanan. Kalau mungkin Robert Kiyosaki teman-teman sudah pernah baca, ya kita ada di kuadran kanan. Tetapi mindsetnya sama mentalnya itu masih ketinggalan di kiri. Nah, itu yang amatiran. Nah, kalau yang profesional, bisnisnya, artinya kita jalankan bisnis network marketing kuadran di kanan, tapi juga mindsetnya sama kuadrannya, kita ikut pindah mentalnya dan mindsetnya ke kuadran yang kanan. Nah, ini saya sedikit review dari cash flow kuadran dari Robert Kiyosaki. Business owner, investor itu kuadran kanan. Employee itu pegawai, ya, pekerja biasa. Ada self employee itu seperti pemilik pekerjaan, ada dokter, insinyur, artis, pengacara, itu self employed. Nah, kita ini bisnisnya di kuadran kanan sebagai business owner. Nah, banyak sekali orang yang sudah pindah kuadran di kanan, ya, di kanan sini, ya, tetapi mentalnya ketinggalan di kiri. Robert Kiyosaki bilang nggak nyambung. Bisnisnya di kanan, tapi mentalnya di kiri, gitu ya, nggak nyambung. Nah, itu nggak pernah sukses, teman-teman. Kalau Anda mau sukses sebagai investor, sebagai business owner, maka mentalnya juga mindsetnya kita harus pindahkan ke kanan juga. Ya, semuanya selaras, ya. Jangan sampai kayak kita nyanyi atau tepatnya ada lagu apa namanya lagu dansa gitu ya, dansa lagi santai, tapi uh, ritmenya ritme dangdut, ya nggak cocok, ya harusnya dansa ini dangdutan gitu, jadi nggak cocok. Ini juga sama gitu. Jadi bisnis kita kalau mau di kuadran yang kanan, maka mental kita, mindset kita juga ikut pindah ke kanan. Nah, disitulah nih teman-teman, pentingnya memindahkan mindset dan mental itu, network marketer ke kuadran kanan, diperlukan continuous education program. Nah, dan disebut sebagai environment of success, ya, atau support system gitu ya. Nah, kenapa teman-teman? Ya, nanti kita akan bahas di belakang, ya. Nah, tahapannya gimana? Ada komunitasnya. Ya, sekarang teman-teman ada dalam komunitas bisnis yang luar biasa di EA50, ya, dengan GPS. Nah, di sini nanti akan GPS akan membantu teman-teman memiliki satu metodologi, ya, metodologi apa saja yang diperlukan untuk kita sukses, ya. Kendaraannya sudah ada, ya, komunitas sudah ada, tinggal kita buat metodologi. Dan GPS sudah menyiapkan platform edukasi dalam digital juga yang sesuai kurikulumnya, nanti kita akan desain juga, ya. Dan metodologi ini kita pertahankan, maka menjadi sebuah budaya. Budaya yang benar-benar budaya yang suksesnya, sukses yang betul-betul sukses tanda kutip, ya, tanda kutip benar-benar sukses gitu ya. Bukan sekedar sukses sepertinya gitu ya, bukan, tapi the real of success gitu ya. Nah, terus kenapa support system diperlukan? Begitu penting, ya, diperlukan, ya, seperti GPS nanti kenapa didesain? Kenapa owner kita mendesain ini sebagai support system yang penting, ya? Karena ini akan membentuk lingkungan yang positif. Jadi lingkungan kita ini, ya, akan terbentuk dengan lingkungan yang positif. Ibarat kata kalau ada tanaman di pot gitu ya. Nah, banyak sekali bisnis-bisnis yang memiliki benih-benih yang bagus, ya. Jadi kalau mungkin teman-teman kalau suka tanaman, tanaman itu benih itu kita beli dengan harga yang mahal, ya. Kita taruh di pot tersebut, ya, dalam lingkungan pot tersebut. Cuman dalam lingkungan pot tersebut kita nggak kasih pupuk, kita nggak kasih siram, nggak kasih matahari yang baik, ya. Akhirnya bibit yang kita beli dengan harga mahal pun akan nggak terlalu berarti gitu. Nah, kita sudah berulang kali kita coba bangun sebuah bisnis dengan membangun lingkungan positif di sini, support system, membangun budaya, saling mengedifikasi, saling positif, saling menghargai positif, ya. Akhirnya sebetulnya benih-benih apapun yang masuk, selama kita siram, kasih matahari, kita berikan pupuk yang baik, akhirnya hasilnya juga positif. Karena semua yang masuk di situ terinfluence dengan lingkungan yang positif, ya. Jadi teman-teman, dengan adanya GPS ini kita membangun environment yang positif, ya.
bukan sekedar Anda hanya berbisnis, tapi juga Anda diajak bagaimana caranya memiliki lingkungan yang positif, ya. Juga sebagai wadah para mentor. Nah, di sini akan banyak sekali orang-orang sukses yang muncul, ya, karena secara bisnis pasti kita memproduksi orang sukses, kan? Kita memproduksi orang-orang baru yang akan sukses dalam bisnis tersebut. Nah, disitulah orang sukses itu kita berikan wadah untuk menjadi inspirator juga, ya, berbagi, ya, karena suksesnya mereka nggak ada artinya kalau tidak bisa berbagi atau tepatnya tidak memberi manfaat buat banyak orang. Nah, support system ini sebenarnya sebagai sebuah kendaraan untuk para mentor berbagi, ya. Bayangkan kalau semua para mentor berbagi, ya, luar biasa sekali wadah ini, ya, teman-teman. Dan juga menciptakan kebersamaan, togetherness. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan satu energi kebersamaan, ya, maka itu akan luar biasa, menciptakan kebersamaan yang luar biasa, ya. Baik, saya lanjutkan, ya, karena waktunya sampai setengah jam lagi saya dapat waktu, ya. Nah, perbedaan berikutnya, teman-teman, ya. Kalau yang amatiran itu investasinya leher ke bawah, ya. Biasanya kalau pebisnis yang tidak mungkin belum memahami mindset yang tepat terhadap sukses, mereka hanya sekedar menghabiskan uangnya untuk leher ke bawah. Untuk hal-hal yang sifatnya mungkin sifatnya leher ke bawah, ya kan? Leher ke bawah itu lebih ke perut, ya, apa-apa yang dicari makan-makannya dan lain-lain, ya, misalnya. Nah, networker profesional itu lebih banyak juga menginvestasikan improvement, ya, untuk leher ke atas. Leher ke atas ini maksudnya adalah seperti malam hari ini saya apresiasi sekali ada 169 orang yang hadir pada acara seminar untuk mindset ini, ya. Dari sekian dulu pernah saya lihat ada yang lebih besar, ya. Sebelumnya kita bikin acara dulu sampai 1.000, ya. Ini terseleksi 169 yang betul-betul mengupgrade dirinya menjadi lebih baik. Hadir di sini sebagai bagian untuk membuat perubahan yang lebih baik. Jadi investasi leher ke atas itu seperti seminar, ya, seperti hari ini, membaca buku positif, mendengarkan audio-audio positif, ya, belajar hal-hal positif, ya, mengupgrade, karena mereka tahu dengan investasi leher ke atas, ya, mindset yang tepat ini akan merubah hidup dia di tahun-tahun mendatang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, gitu, ya. Jadi mereka memerlukan satu hal yang kehidupan yang lebih baik dengan membuat atau tepatnya berusaha untuk terus berinvestasi pada mindset yang tepat, ya. Baik, berikutnya kalau di yang networker amatiran, nah ini penting juga. Membuat sesuatu yang simpel jadi complicated. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin Anda pernah ketemu tim, ya. Kalau ngobrol itu bukannya malah simpel, malah mumet gitu. Malah pusing nih, hal yang sederhana kok jadi complicated. Jadinya semua jadi masalah, jadi salah gitu, ya. Nah, ada juga kalau kita bicara networker profesional, fokus membangun kesederhanaan dan duplikasi. Nanti juga fokus terhadap solusi, ya. Duplikasi, ya. Saya dulu pernah punya tim, ya, bikin presentasi juga. Waduh, tiap hari ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Jadi duplikasinya susah sekali karena presentasinya selalu baru lagi, selalu baru lagi, selalu ditambah-tambah yang kalau presentasinya mungkin ada 100 slide. Jadi nggak selesai-selesai, nggak sederhana. Justru sebagai networker profesional, kita fokus membangun kemudahan duplikasi. Jadi sangat betul-betul fanatik dengan kesederhanaan. Makin simpel, makin bisa diduplikasi. Bukan makin rumit yang kita buat, tapi makin sederhana, makin mudah untuk kita bisa duplikasi. Ya. Nah, juga kalau networker yang amatiran, yang dibangun liability, ya. Yang dibangun liabilitas, ya. Liabilitas di sini adalah segala sesuatu yang tidak membangun aset. Ya, lebih fokus kepada hal-hal yang buang duit gitu, ya. Nah, kalau kita bicara network marketer profesional, fokusnya adalah di aset, fokusnya adalah di jaringan. Bagaimana caranya kita membuat aset jaringan kita bertumbuh dengan baik, ya. Fokus memberikan fasilitas untuk membangun jaringan gitu, ya. Untuk membangun, katakanlah kalau aset yang dimiliki juga misalnya, ya, ini kalau kita bicara di dunia MLM kan mereka ingin membuktikan sesuatu. Kadang mereka ingin membuktikan sesuatu dengan beli, maaf, kalau dia sudah memang saatnya beli, katakanlah mobil mewah, ya, Mercy atau di BMW, oke. Kalau sudah saatnya. Kadang mereka memaksakan untuk menunjukkan bahwa ini saya sukses dengan membeli katakanlah mobil Mercedes gitu, ya, yang mungkin belum siap di situ. Nah, di situ yang saya katakan mereka lebih fokus ke liabilitas. Kalau dia butuh saat itu dengan kondisi yang belum siap secara finansial, baiknya bangun untuk kemudahan jaringannya. Nggak apa-apa punya mobil Avanza, nggak apa-apa punya mobil Agya, atau mungkin nggak apa-apa punya mobil yang sifatnya mungkin mobil kerja, ya. Nggak ada masalah gitu, selama kita bisa membangun jaringan kita. Dulu saya punya beberapa tim yang mereka
Di dalam tim saya dulu juga sampai ada 400 sampai 500 yang punya mobil mewah ya. Tapi banyak yang terjebak, mereka punya mobil mewah, tetapi mereka malah tidak mau keluar rumah untuk roadshow, untuk apa misalnya seperti itu. Mereka malah lebih menikmati hidupnya, bukan membangun jaringan. Itu namanya mereka tidak fokus dengan aset. Ini penting karena banyak mindset-mindset yang salah karena dia terlalu dini menikmatinya ya. Nah, kalau network marketer amatiran selalu menjadi center dari jaringan. Semua hal mau dia yang kontrol, mau semuanya apa-apa harus menjadi dia center. Nah, ini capek biasanya. Biasanya kalau bisnis networker profesional, dia selalu menjadi orang kedua setelah brand. Contoh ya teman-teman. Misalnya saya hadir kepada tim-tim saya. Selalu saya katakan, teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini adalah hasil dari saya konsultasi dengan upline saya. Apa yang seperti tadi teman-teman tadi sampaikan, ada Pak Bagindo, ada Pak Prabu. Mereka selalu membicarakan bukan pribadi ya. Kami dari GPS, kita mewakili Pak owner kita. Itu bahasa-bahasa kita menjadi orang kedua setelah upline dan orang kedua setelah perusahaan. Nah, tetapi kalau yang amatiran, dia berusaha menjadi Superman untuk dirinya, sehingga semua hal diselesaikan semua oleh dirinya. Ini pasti ini akan membuat masalah tersendiri nantinya. Bahkan kita nggak akan pernah bisa freedom di bisnis ini. Profesional networker selalu menjadi orang kedua setelah upline, seorang kedua setelah perusahaan. Nah, ini yang penting untuk teman-teman pahami. Nah, kalau yang amatiran itu selalu menyalahkan kondisi atau keadaan. Setiap kali ada sesuatu, kamu sih habis, perusahaan sih ya kan, habis apa sih gitu ya. Jadi menyalahkan sikon atau situasi dan kondisi. Nah, kalau professional networker adalah oke, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam bisnis saya ya, golden rule ya. Habis kalau ada masalah upline sih nggak mau bantuin gitu ya. Habis downline saya mau jalan gitu, jadi saya nggak sukses di sini. Habis crossline saya nih, tim lain nggak mau bantuin saya gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contoh mindset yang salah. Nah, network marketer profesional itu memiliki satu golden rule istilahnya. Rumus hukum emasnya adalah this is my business. Ini adalah bisnis saya. Ini saya adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap bisnis saya. Bukan bisnis upline, bukan bisnis downline. Kalau dia berpikir bisnis saya bisnis upline, maka yang dia pikir adalah upline sih dikit-dikit. Upline yuk bantuin, ayo upline. Jadi semuanya upline, bukan ini bisnis saya. Nah, orang yang berpikir seperti itu pasti bisnisnya selalu dalam bayang-bayang upline. Nggak pernah bisa melebihi bisnisnya terhadap upline bahkan. Padahal kenyataannya teman-teman, walaupun Anda sebagai downline, kalau Anda memiliki mindset yang tepat, bahkan bisnis Anda bisa melebihi upline Anda. Itulah fairnya bisnis ini. Gitu ya. Atau kadang menyalahkan downline kita. Habis downline saya nggak mau bergerak sih. Dia sih nggak mau bergerak, jadi peringkat saya juga nggak naik. Gitu. Padahal kenyataannya, kalau ada downline yang belum mau bergerak, itu adalah pilihan dia. Tugas kita adalah kalau ada donor yang belum siap, kita pilih yang sudah siap. Kita cari yang lebih siap kan gitu. Jangan menunggu karena ini bisnis tidak pilihannya adalah di tangan kita. Kalau donor kita belum siap ya kita pilih tim lain yang sudah siap yang kita juga bantu. Jadi nggak tergantung dengan downline, nggak tergantung dengan upline, atau bahkan nggak tergantung dengan crossline kita. Nah itu profesional networker. Nah yang networker amatiran dikendalikan oleh jaringannya. Jadi permintaan downline itu udah kayak ya tadi saya sampaikan. Jadi kayak pembantunya downline gitu. Nggak boleh. Ya, seorang profesional networker memegang kendali atas jaringannya. Bukan dikontrol oleh jaringan. Kok jaringannya mau apa? Oke, sayangku, jaringanku, waduh. Ya kita rangkulin terus malah nggak berkembang. Ya, Anda yang pegang kendali, Anda memberikan direction karena downline itu perlu direction. Ya, bukan dibiarin tapi diberikan direction. Ya, Anda yang pegang kendali kepada oleh jaringan Anda. Ya, nah kalau yang amatiran itu lebih suksesnya itu lebih keingin. Saya pingin Pak sukses, pingin sekali sukses Pak. Kalau nggak sukses nggak apa-apa juga sih. Jadi masih tahapnya itu ingin. Itu yang amatiran begitu. Tapi kalau ya sudah berkomitmen untuk sukses. Komitmen ini bukan komitmen orang Jawa ya, komat komitmen bukan ya. Berkomitmen di sini adalah apapun yang terjadi, whatever it takes. Ya, saya harus sukses di sini. Itu namanya komitmen. Apapun yang terjadi, saya harus menjadi bagian yang membuat bisnis ini sukses. Itu namanya berkomitmen. Ya. Nah, kalau yang bisnis amatiran berpikirnya sempit. Sempit itu pesimis gitu ya. Dikit-dikit bisa nggak ya, pesimis gitu ya. Yang satu berpikir optimis ya. Optimis itu memiliki keyakinan diri yang kuat gitu ya. Gitu.
Jadi ini hal yang penting sekali kita miliki ya teman-teman. Berikutnya teman-teman. Oke. Network marketer amatiran itu selalu cari-cari alasan ya, cari-cari alasan. Ya, cari-cari alasan di sini artinya apa? Jadi setiap kali ada sesuatu hal yang membuat dia tidak bisa sukses, selalu kambing hitam, mencari alasan orang lain gitu ya. Nah, kalau profesional networker ya selalu berpikir solusi. Ada masalah ini, oke, apa nih problem solvernya? Jadi bukan mengkambing hitamkan orang lain. Nah, ini mungkin dalam hal ini ya teman-teman kembali sedikit saya flashback tentang mindset ya. Memang ini mindset ini kan dipengaruhi terhadap tadi pola pikir. Jadi mindset ini memang ditanamkan ya. Ada yang mengedukasi ya. Nah, kadang ya hal-hal seperti ini mungkin buat para ibu-ibu, buat para orang tua ya, kalau memiliki anak misalnya ya, kita mulai biasakan dari kecil. Misalnya contohnya gini, yang sering kita lihat ya, ini kebetulan sedikit karena topiknya ini kebetulan saya juga melatih, training untuk masalah mindset yang sifatnya lebih dalam seperti mental block dan lain-lain ya. Jadi ada seorang misalnya kalau kita lihat di sekeliling kita ada ibu-ibu yang punya anak atau orang tua punya anak masih balita ya kan. Misalnya jalan nabrak meja nih, dek gitu kan, jatuh kan. Nah, biasanya apa yang terjadi? Biasanya kita pukul mejanya kan atau kursinya. Ini nakal ini mejanya ini kursinya nakal ini. Ini gara-gara kursi anak. Waduh, sayangku jatuh. Nah, hal itu itulah yang akan menjadi nanti putra-putri kita itu selalu mencari kambing hitam di saat ada masalah. Jadi begitu ada masalah, diajarkan di alam sadarnya dari balita tersebut adalah setiap kali saya punya kesalahan, bukannya kita motivasi, ayo kamu bangkit lagi, ayo aduh silakan coba lagi jalan lagi gitu. Jadi bukan meja atau kursi yang kita pukul kan gitu. Nah, biasanya yang akan tertanam dalam pikiran dia adalah kalau setiap kali dia ada masalah pasti pihak ketiga yang salah. Jadi selalu diajarkan oleh orang tuanya secara alam bawah sadar selalu orang ketiga yang salah. Kursinya yang salah, bukannya saya perbaiki untuk bisa bangkit lagi, tapi kursi atau meja yang dipukul. Nah, itu sering sekali seperti itu kita lihat ya. Dan juga tentang mindset tentang masalah uang ya. Banyak sekali orang yang mungkin kenapa nggak percaya diri, mereka misalnya katakanlah maju ke atas panggung, ini misalnya materinya iri dan minder dengan kesuksesan orang ya. Ini kalau amatiran ya. Kalau yang profesional mengagumi kesuksesan orang lain, bahkan mereka tadi optimis bahwa kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Tapi kalau yang iri minder dengan sukses orang lain, misalnya lihat di panggung ya kan, lihat di panggung ada orang mendapatkan pajero atau apapun reward yang diberikan oleh perusahaan karena prestasinya. Yang iri biasanya dasar memang dia itu paling ngebom tuh atau mungkin gaya atau apa ya hal-hal atau minder. Aduh dia bisa kayaknya saya bisa tuh. Nah itu mindset-mindset yang salah terhadap masalah sukses. Nah, ini memang ada beberapa mental block yang harus diselesaikan memang. Contoh ya, dari kecil mereka mungkin maaf karena ini masalah pola pikir atau mindset ini dimulai dari edukasi dari kecil karena mungkin melihat sesuatu itu misalnya contohnya kayak ini contoh ambil contoh misalnya harga mahal, produk mahal kalau gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari mindset terhadap produk ya, kalau menurut ini kalau kita bicara produk, sebuah produk itu kok mahal gitu ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mahal itu adalah tinggi harganya. Tinggi harganya itu Kamus Bahasa Indonesia ya. Dan mahal itu adalah persepsi bukan fakta. Sama seperti jauh, jauh kan persepsi atau dekat persepsi atau tepatnya berat itu ya, pahit gitu kan. Itu kan persepsi gitu ya, masalah persepsi. Jadi itulah kenapa mahal standarnya tiap orang berbeda-beda gitu ya. Itu mahal itu bisa berbeda-beda ya. Oh ya ini kayaknya ada yang nih, ada yang negatif nih. Ya, apa-apa. Buat teman-teman tetap positif biasa ya, ada hal-hal yang mungkin tidak ini bagian dari sebuah mungkin proses ya. Ya, semoga rekan-rekan tetap bisa semua positif ya. Nah, kembali ke harga tadi. Jadi semua orang standarnya orang mahal mahal itu beda-beda. Jadi mahal adalah ketika harga lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapat. Nah, itu. Jadi buat beberapa orang misalnya beli ikan arwana. Ikan arwana itu kan ada harganya 1 miliar, ada yang 500 juta.
buat orang tertentu, misalnya seperti saya nggak berani bayar harganya, ngapain beli ikan mahal semahal itu ya kan? Orang ikan untuk saya makan, atau orang yang memang memahami itu sebagai mungkin ada feng shui-nya dan apa itu misalnya seperti itu. Kalau sebagai pebisnis kayak dulu misalnya saya selalu dress for success, pakai apa namanya, pakai dasi ya. Harga jutaan pun kita beli karena itu bagian dari perform kita menjalankan sebuah bisnis. Tapi kalau orang nggak pernah berbisnis, artinya nggak sering pakai dasi, ngapain beli dasi mahal-mahal kan gitu ya. Itu contoh-contoh. Jadi mahal itu tergantung bagaimana caranya kita memberikan nilai ya. Nah itu kurang lebih. Begitu pun terhadap tadi sukses dan kaya. Karena banyak sekali orang yang mindsetnya kaya itu karena kena mental block karena di masa kecilnya tadi setiap kali orang tua ngajarkan itu, ini nggak ada salah dengan orang tua, itu kan proses hidup kita. Nah yang penting setelah kita tahu, kita rubah mindset kita karena itu bisa berubah beriringnya waktu. Contoh, dalam sedikit-sedikit kalau kita mau beli barang selalu kita ditanamkan itu mahal, jangan dibeli mahal-mahal. Jadi mindsetnya semua barang itu di kacamata kita mahal. Itu contoh. Atau sukses atau kaya, di mental beberapa orang kaya itu ini pengajaran ya, ini bukan karena salah agama tertentu ya, karena saya pun misalnya contoh saya seorang muslim, saya juga pernah dapat pengajaran bahwa kaya itu sumber masalah ya, kaya itu nanti banyak nanti rebutan warisan, kaya itu banyak uang, itu setannya banyak ya, kekecewaan di dunia karena uang gitu ya, ceraian karena uang dan lain-lain. Nah itu hal-hal yang karena pendidikan tertentu, mindset atau mungkin pengalaman hidup tertentu membuat bahwa kalau kita banyak uang, kita sukses ya, itu ada mental blocknya ya. Kebetulan hal ini saya pernah ngalamin langsung, saya pernah mengcoaching satu tim ya, dan dalam tim saya ini dia sudah lakukan semua hal ya, kerja keras sudah ya, SOP yang dilakukan sudah ya, tetapi begitu dia mulai mencapai sebuah kekayaan, drop lagi bisnisnya, drop lagi karena mindsetnya kaya itu adalah sumber kekayaan. Kaya itu hal yang tidak baik. Gitu. Baru dia bisa memahami mindset kaya itu tidak seperti yang dia pikirkan dari kecil, gitu ya. Gitu. Bahkan ada pengertian-pengertian bahwa nanti kalau kaya itu dihisapnya lama, misalnya gitu. Nah, padahal dihisap lama itu kan nggak ada masalah gitu. Selama apa yang dihisap itu baik gitu, untuk kebaikan ya, untuk perjuangan ya, istilahnya untuk hal nggak masalah. Kayak sama kita ke bandara ya kan. Memang kalau kita barangnya banyak kan diceknya lama gitu, nggak ada masalah. Nanti dihisap juga lama, tapi dihisap lama selama yang kita bawa itu suatu hal yang berkah, suatu hal yang kebaikan, nggak mesti harus takut kan gitu ya. Itu mindset karena mungkin teredukasi dari kecil ya. Nah, baik, saya langsung lanjut. Impiannya kalau amatiran itu kecil dari masalah. Jadi setiap kali ada masalah, dia selalu lari ya dari masalahnya. Nah, kalau network marketer yang profesional, impiannya lebih besar dari masalah, ya. Jadi impiannya kalau kita lebih besar dibanding masalahnya, maka masalahnya bukan hilang, tapi kita tidak fokus dengan masalahnya. Tapi kalau impiannya kita lebih kecil dibanding masalahnya, ya, maka setiap kali apapun yang kelihatan masalahnya gitu. Saya ambil contoh ya, teman-teman. Pada saat saya dulu belajar naik sepeda, ya kebetulan saya punya luka di kaki sebelah kiri ini semacam cacat kecil gitu ya, karena itu kena batu waktu saya belajar naik sepeda. Nah, ceritanya adalah pada saat saya naik sepeda, dalam perjalanan saya naik sepeda itu ada melewati satu berangkalan gitu ya, jadi banyak batu-batu di situ. Saya terfokus dengan batu yang ada di depan saya, ya. Wah, batu. Jadi begitu dari mindset saya naik sepeda itu udah wah batu nih, wah batu nih, wah batu nih, wah batu nih, ya kan. Begitu nabrak, saya jatuh, kaki saya kena nancep gitu, batunya ya, sampai lukanya sampai sekarang masih kerasa ini ya. Nah, bekasnya masih ada. Nah, pada keesokan harinya setelah saya lewat jalan itu ternyata di luar batu itu masih 2 meter kiri, 2 meter kanan. Kenapa? Karena saya fokus dengan masalahnya, yang saya lihat masalah. Nah, padahal kalau saya fokus dengan solusinya masih ada 2 meter kiri, 2 meter kanan yang harusnya nggak usah saya tabrak. Yaitu itu secara realitanya. Tapi karena fokus kita dengan masalah, maka yang kita attraction adalah masalahnya, bukan solusinya. Nah, ini adalah kalau kita ingin sukses di industri ini, impian kita harus lebih besar dibanding masalahnya, ya. Gitu ya. Oke. Baik. Peringkat atau ini dibawa turun panggung. Nah, ini biasanya banyak sekali orang-orang sukses
yang maaf sudah memiliki satu peringkat tertentu gitu ya. Kadang pin atau peringkat itu dibawa dari panggung ke bawah panggung gitu. Harusnya kalau kita bicara professional networker, peringkat atau pin itu hanya untuk di panggung, bukan untuk dibawa turun, ya, bukan untuk dibawa turun, ya. Nah, jadi ini penting ya untuk kita pahami karena banyak orang yang setelah turun panggung jubah kebesarannya masih dibawa ke panggung. Teman-teman, kita harus ingat bahwa pin atau penghargaan itu hanya di atas panggung. Setelah turun di panggung, kalau pelaku bisnis profesional, justru kita harus membantu lebih banyak tim kita. Kita jadi orang biasa lagi. Jadi bukan pinnya itu jadi keberatan pakai jubah terus-terusan, sehingga malah kita nggak bantu tim-tim kita. Nah, ini yang penting sebagai profesional networker. Oke. Kalau networker amatiran itu berpikirnya win-lose. Ya, pokoknya saya menang. Networker profesional kita harus selalu berpikir win-win. Apa yang saya lakukan ini win buat orang lain, ya, buat perusahaan dan win untuk semua hal gitu ya. Jadi harus win-win ya. Nah, kalau yang amatiran menghabiskan uang yang dihasilkan, kalau networker profesional dia bisa menyimpan berinvestasi dari uang yang dihasilkan. Ini juga penting. Teman-teman, bisnis kita ini sistem menghasilkan uang. Ya, sistem menghasilkan uang. Artinya apa? Bagaimana caranya dari hasil ini kita masuk ke bisnis yang katanya bisa ke investor gitu ya. Investor itu maksudnya teman-teman kan sukses di industri network marketing ini, jangan sampai kita nggak bisa muat intinya gitu ya. Karena banyak sekali saya lihat orang-orang yang sebelumnya sangat sukses dan akhirnya dia tidak memiliki apa-apa dan lain karena tidak bisa manage uang. Padahal bukan berapa banyak uang yang kita terima, tapi bagaimana kita memanage uang kita ya. Seperti itu. Nah, ini penting, perlu ada pembelajaran juga nanti di GPS sebetulnya ada pembelajaran itu. Nah, juga seorang pelaku bisnis yang amatiran itu biasanya mereka doubt and confusing ya, keraguan, ya, kemudian kebingungan ya. Nah, kalau kita bicara professional networker selalu believe dan confident. Positif ya, believe dan confident. Itu semua pilihan. Nah, kalau kita ingin membangun satu momentum yang baik ya, kita harus tunjukkan belief dan confident kita gitu ya. Oke, ini saya sambil cek lihat waktu. Oke. Nah, kalau kita bicara network marketer amatiran ya, teman-teman, ini merasa tidak perlu orang lain ya. Nah, jadi dia hanya berpikir untuk dirinya, tidak perlu orang lain. Udahlah, bisa, saya nggak usah kerjasama dengan orang lain, bisa. Yang penting saya gitu ya. Nah, kalau kita bicara network marketer profesional, harus bisa good team player istilahnya. Jadi selalu bagaimana kita sukses dengan melibatkan good team player ya. Seperti malam hari ini kita ada satu good team player ya. Good team player dari baik dari perusahaan, tadi good team player dari operator ya, good team player dari banyak hal ya. Jadi semua kita bisa good team player ya. Good team player ini bisa saling menghargai, edifikasi gitu kan ya. Seperti mungkin ada beberapa rekan saya lihat ya, mungkin saya tahu mungkin nggak dapatnya jawabannya, padahal sebetulnya bisa dicarikan solusi. Ini kan acara yang mungkin sudah didesain untuk memang hari ini kita edukasi ya. Teman-teman yang mungkin ada beberapa kendala silahkan bisa menghubungi atau ini setelah ini gitu ya, atau setelah dengan ini, itu namanya win-win ya, sebagai good team player juga gitu ya. Karena kita bukan apa ya, segala sesuatu kita fokus dengan menyelesaikan dengan kondisi yang baik gitu ya. Nah, good team player ini salah satunya adalah saling menghargai ya, itu namanya edifikasi, terus bisa saling apa namanya berkoordinasi ya, berkonsultasi ya, di mana teman-teman dalam hal membangun bisnis ini kita perlu sekali juga arahan ya dari upline kita ya. Nah, itu adalah bagian dari menjadi seorang good team player ya. Baik, teman-teman. Nah, sekarang juga dikatakan dari Ratan ya, Ratan Tata. Ini adalah pebisnis dari dia. Mungkin teman-teman sering lihat ya, ada mobil Tata ya, ada merek-merek ya terkenal kalau di India ya. Mungkin sebagian juga pernah ada di Indonesia, cuman nggak banyak ya. Cuman ini pebisnis yang cukup besar ya di India. Dia mengatakan adalah tidak ada yang dapat merusak besi ya, tetapi karat yang dapat merusaknya. Sama seperti tidak ada yang dapat merusak seseorang kecuali pikirannya sendiri. Ya, ini perlu untuk teman-teman pahami ya. Jadi mari kita bersihkan ya pikiran kita ya dari hal-hal yang bisa merusak diri kita. Karena hal yang penting adalah kita bicara mindset. Sehari kalau menurut teori self talk ya,
Self talk itu orang yang paling banyak bicara kepada diri kita. Siapa? Diri kita. Ada 7.500 kali kita tuh bicara sama diri kita. 7.500 kali dalam satu hari. Ya. Nah, sekarang kita boleh pilih yang memasukkan pikiran di dalam diri kita sendiri adalah pikiran positif atau negatif. Ya. Kita masukkan dalam mindset kita, apakah yang positif apa yang negatif, ya. Itu pilihan diri kita sendiri, karena yang bisa mengerti itu hanya diri kita dan Tuhan. Mungkin malaikat pun tidak tahu niat kita, mindset berpikir kita, ya hanya kita dan Tuhan, ya. Jadi kita perlu, ya teman-teman, untuk mungkin di sini nanti harapan saya dengan bisnis yang berkembang, GPS ini menjadi bagian, bukan sekedar Anda sukses dalam menjalankan bisnis E50-nya, tapi bagaimana caranya teman-teman betul-betul bisa sukses dengan sejati gitu ya, sukses dengan benar-benar memiliki mindset yang tepat gitu ya, benar-benar memberi inspiring yang baik gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Baik, materinya selesai nih teman-teman. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang teman-teman bisa mungkin kita sambil diskusi karena waktunya pas untuk berbagi 1 jam, ya. Mungkin di sini Pak, saya serahkan kepada Pak